Ya, saya menyapa semua. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena ini suasana Natal, kita akan membaca satu firman Tuhan dan saya akan uraikan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ini setiap Natal biasanya nubuat ini selalu dibacakan. Yesaya 9 ayat yang ke-5, ya. Yang dapat boleh bilang amin. Nah, saya rindu kita baca semua. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya rindu untuk sharing berbicara tentang kekuatan damai sejahtera. Dari ayat yang kita baca pada sore hari ini sangat jelas bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah damai yang seperti apa? Damai yang bagaimana? Sebab damai menurut definisi dunia itu sangat berbeda dengan definisi Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dan untuk itu saya ingin memberikan satu atau beberapa pandangan dari satu ilustrasi berbicara tentang damai sejahtera. Supaya kita bisa memahami bahwa ternyata damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu sangat berbeda dengan damai sejahtera dunia ini. Buktinya ketika malaikat berkata kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu dan seterusnya. Boleh dikatakan dia sebagai yang membawa damai sejahtera. Karena dikatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ketika berbicara damai sejahtera ada satu gambaran. Ketika di suatu negeri ada seorang raja. Dia ingin membuat satu definisi dan seperti apa menurut pandangan orang dan menurut apa yang terbaik. Berbicara tentang damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar kisah ini. Kemudian muncullah ada 3 orang pelukis yang terkenal di negeri itu. Masing-masing mereka diberikan satu tugas untuk melukis. Damai sejahtera yang sejati itu seperti apa. Kemudian pelukis yang pertama dia melukis. Damai sejahtera itu bagaimana dengan sebuah pemandangan danau yang sangat tenang. Di situ airnya biru, kemudian sangat banyak ikan. Ada seorang anak kecil yang memancing ikan di situ sambil bersiul-siul dengan angin sepoi-sepoi. Itulah gambaran atau lukisan damai sejahtera yang pertama. Kemudian pelukis yang kedua, dia menggambarkan damai sejahtera itu dari pemandangan gunung yang hijau. Kemudian matahari sangat cerah bersinar. Dan di situ ada pohon-pohon yang rindang dan ada orang yang sementara tertawa sangat bahagia di tempat yang tenang dan teduh seperti itu. Itu lukisan yang kedua. Kemudian lukisan yang ketiga muncul. Lukisan ketiga ini berbicara tentang sesuatu. Pemandangan laut yang hitam oleh karena badai. Kemudian karena badai itu laut bergelora. Dan cuaca hitam kemudian petir menyambar kiri dan kanan dan sangat menakutkan. Tapi di tengah laut ada sebuah batu karang. Di situ ada lubang dan dalam lubang batu karang itu di tengah badai yang berkecamuk, ada seekor burung pipit yang sementara bersiul riang. Dan ketika raja menilai mana yang paling cocok berbicara tentang damai sejahtera itu, maka raja itu memilih lukisan yang ketiga. Kenapa? Karena ketika dia melihat bahwa ternyata damai sejahtera itu bukan sesuatu pengaruh dari luar, tetapi apa yang muncul dari dalam. Dan apapun keadaannya, apapun situasinya, damai sejahtera itu selalu ada. Dan saya sangat setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena ketika berbicara Yesus Kristus damai sejahtera. Ketika dia lahir, malaikat memberitakan tentang kelahirannya. Beberapa waktu kemudian terjadi pembunuhan anak-anak kecil di Bethlehem. Apakah itu damai sejahtera yang dijanjikan? Ternyata damai sejahtera, definisi Yesus dengan definisi dunia itu sangat berbeda. Dan oleh karena itu ketika Yesus datang dan dia akan naik ke surga sebelum penyalipan. Dia memberikan satu nasihat kepada murid-muridnya berbicara tentang damai sejahtera itu. Nah, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27.
Yohanes 14 ayat 27 saya baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu ketika berbicara tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu berbicara sesuatu perasaan, sesuatu keadaan yang tenang walaupun berbagai hal yang terjadi. Mungkin ada masalah ekonomi di sana, mungkin ada masalah sakit penyakit di sana, bahkan juga persoalan yang begitu banyak, tetapi damai sejahtera itu ketika kita berpatokan kepada damai sejahtera Kristus, maka damai sejahtera itu akan mengalahkan segala kegalauan. Amin. Damai sejahtera Yesus Kristus akan mengalahkan segala kekhawatiran. Sebab kenapa? Damai sejahtera Tuhan itu damai sejahtera yang sejati. Nah, saya akan share Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang damai sejahtera dalam arti yang lebih luas, atau apa yang kita bisa pelajari dari pesan Tuhan Yesus yang sudah kita dengarkan dalam ayat yang saya baca tadi. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Saya kembali akan membaca di Yohanes pasal 14 ayat 27a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saya mau sampaikan bahwa kekuatan damai sejahtera untuk dapat kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencari penyebab perasaan negatif. Sebab kenapa? Damai sejahtera itu muncul di hati. Damai sejahtera itu muncul dari perasaan. Berarti kalau terjadi perasaan yang negatif, itu kan damai sejahtera kita terganggu. Dan kemudian hal itu kita akan telusuri seperti apa. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mau jelaskan bahwa ketika berbicara damai sejahtera, kita harus memahami konsep atau konteks berpikir cara Yesus yang adalah dia orang Yahudi pada waktu itu. Dia lahir dalam budaya Yahudi. Dia lahir dengan tradisi Yahudi dan cara berpikir orang Yahudi, dan tentunya mereka sangat memahami kitab perjanjian lama atau Tanakh. Dan ketika berbicara damai sejahtera yang bagaimana? Dan kita tahu bahwa damai sejahtera itu dari kata shalom. Itu satu bahasa yang sangat luar biasa. Dan itu sudah mendunia sampai hari ini. Ketika kita bertemu dengan sesama orang Kristen, kita berkata shalom, yang artinya damai sejahtera. Tetapi tahukah kita bahwa apa yang terkandung dari kata shalom ini? Dan saya mengambil judul tadi, kekuatan damai sejahtera. Ternyata bahwa kata shalom ini sangat luar biasa dalam makna dan betul-betul powerful dalam kehidupan kita. Sebab ketika dia bersumber dari Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dan damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita, dan itu kita harus pegang hari ini. Dan dengar baik bahwa yang pertama tadi saya katakan bahwa ketika ada sesuatu kegalauan di hati kita, ada kekhawatiran, ada ketakutan oleh berbagai macam hal, maka kita butuh damai sejahtera. Beberapa waktu lalu ketika ada isu-isu demo Palestina di Bitung, itu banyak menyebarkan video-video, konten-konten yang dalam tanda petik provokatif. Kami di Poso itu kan memang daerah bekas konflik, itu ketar-ketir. Padahal sudah damai, sudah terjadi, sudah dipertemukan dua pihak dan sudah ada deal di sana. Tetapi konten-konten provokatif itu masih beredar. Dan saya melihat orang-orang yang menulis itu orang-orang yang saya kenal. Karena di kampung saya di Poso, di Kayamanya. Saya berpikir apa maunya mereka. Dan tentunya sebagai orang yang pernah ada di daerah konflik, itu pasti jujur ada ketar-ketir. Bisa-bisa terjadi hal yang yang tidak baik. Tetapi dengar baik bahwa ketika kita merenungkan bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Dan perhatikan bahwa ternyata ada makna yang sangat dalam ketika berbicara tentang damai sejahtera. Nah, saya minta mungkin ditampilkan ada slide-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mungkin bisa dilihat ya. Ada namanya ya piktogram ya. Ini salah tulisnya piktogram sebenarnya. Piktogram itu artinya gambar yang berbicara atau gambar yang bersuara. Nah, zaman dulu waktu aksara belum semodern seperti ini. Jadi dari tulisan atau aksara itu memberi makna, memberi arti.
dari apa yang tertulis dari gambar itu. Nah, kalau hari ini saya memberi contoh sebagai sepertinya tanda lalu lintas, itu piktogram. Dan bagi kita yang sudah sangat familiar dengan piktogram tanda lalu lintas, kita akan tahu ketika ada di sudut kiri atas ada huruf S kemudian digaris, itu artinya apa? Dilarang stop atau berhenti, kita sudah tahu. Kemudian ada tanda silang di merah, itu artinya dilarang masuk. Ada P yang digaris berarti dilarang parkir. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu zaman dulu. Zaman ketika Musa menuliskan kitab Taurat dan juga kitab nabi-nabi yang lain, itu ditulis dalam aksara namanya Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Dan dari masing-masing aksara itu punya arti. Ada 22 aksara Ibrani dari Alef sampai Taf, ya itu mempunyai makna. Jadi misalnya Alef, itu Alef biasanya kalau tulis Elohim itu Alef pertama, itu pakai lambang kepala banteng atau kepala kerbau. Itu menggambarkan kekuatan. Dan perhatikan ketika kata Shalom itu ditulis, ya slide berikut. Ya, itu kalau yang hari ini Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu memakai huruf atau aksara Ibrani modern yang sebelah kanan. Itu dibaca dari kanan ke kiri. Jadi Shalom itu ada 4 huruf. Dan dalam aksara Ibrani itu tidak ada huruf vokal. Yang ada hanya penanda vokal namanya nikut, itu berupa titik-titik. Jadi ini ada 4 huruf. Ada dari kanan namanya huruf Shin, kemudian kedua Lamed, Vau dengan Mem. Dibaca Shalom. Dan ternyata kata Shalom itu, ini tulisan Ibrani modern itu mulai pada zaman Esra ketika orang Israel dibuang ke Babelonia, itu berganti. Dulunya sebelum itu pakai aksara yang sebelah kiri ini. Namanya itu Paleo Hebrew, itu huruf Ibrani kuno. Dan ternyata masing-masing tulisan ini itu mempunyai makna. Dan masing-masing aksara ini mempunyai arti. Nah, kata Shalom itu kalau kita membaca dari kanan ke kiri, itu aksara yang pertama kata Shin, itu gambarnya itu 2 gigi muka atau gigi taring. Memang ada dia yang rata, nanti bunyinya seperti W hurufnya, tapi ini agak tajam. Itu menggambarkan tentang mengkonsumsi, makan, mengunyah, menghancurkan, memisahkan. Itu maksudnya. Kemudian aksara yang kedua itu pakai dia tongkat, Lamed. Tongkat artinya membimbing, mengarahkan, mengajar, mendidik. Nah, kemudian aksara yang ketiga ke sana itu namanya Vau. Ya, itu memang biasa tulis huruf V, tetapi kalau dia di bagian tengah, kalau dalam pembacaan huruf Ibrani itu biasa dibaca O. Jadi itu namanya huruf Vau, itu artinya paku. Paku itu dia mengaitkan, paku itu dia menyatukan. Dan kemudian yang terakhir itu aksara Mem, itu artinya gelombang. Gelombang berbicara tentang kekacauan. Dan juga dalam tafsiran yang saya baca, dalam buku Rabbinik Yahudi itu artinya darah. Dan kata ini kemudian dirangkai menjadi satu kalimat, namanya satu kata Shalom. Dari kata Shin, Lamed, Vau, Mem. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Ketika berbicara tentang Shalom. Tentunya Yesus Kristus yang lahir dari tradisi Yahudi Rabbinik. Dia memahami artinya dan juga murid-muridnya yang membaca, yang mendengarkan juga pasti mengerti. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika hal ini dikalimatkan, yang berikutnya bisa ditampilkan lagi. Aksara Shin, piktogramnya itu 2 gigi depan yang saya katakan tadi, bermakna tajam, makan, mengkonsumsi, memisahkan atau menghancurkan. Dan aksara Lamed, tongkat penggembala, gembala menggunakan tongkatnya untuk menjalankan wewenang atas dombanya untuk mengarahkan atau memimpin mereka, bermakna mengajar, memimpin, memikul kuk, bergerak maju atau berkuasa. Nah, kemudian yang berikutnya aksara Vau, piktogramnya itu pasak atau paku. Itu bermakna sarana untuk mengamankan atau mengait. Dan yang kemudian ada aksara Mem yang terakhir itu piktogramnya air atau gelombang. Bermakna ombak atau perairan laut, dapat berarti kekacauan atau darah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat menarik. Ketika kita berbicara tentang bagaimana mencari perasaan negatif dalam kehidupan kita supaya menimbulkan damai sejahtera, maka kita harus melihat sesuatu dari penyebabnya, kausalitasnya. Berarti ketika ada masalah ekonomi di sana, ada masalah kesehatan, atau apapun juga, kita mesti melihat. Jangan-jangan sesuatu ini muncul karena kelalaian kita. Jangan-jangan hal ini ketika ada masalah ekonomi di sana muncul karena keteledoran kita. Tidak bijak dalam mengelola keuangan.
Atau mungkin kita kurang uli dalam bekerja. Nah ini kita harus lihat, pelajari dan juga kita harus mengurai sampai ke pokok permasalahannya. Dan dengar baik bahwa ternyata banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Banyak saya baca di konten-konten yang bilang bahwa sebenarnya yang mahal itu bukan sesuatu, tetapi gengsi yang mahal, prestise. Nah ini sesuatu yang perlu kita telusuri atau telisik Bapak Ibu Saudara untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Nah kembali kepada kata shalom tadi, ya bisa tampilkan ulang. Itu dari aksara yang pertama shin, kemudian kita gabung dengan aksara yang terakhir mem. Itu berarti bahwa bagaimana menghancurkan otoritas, kekuatan yang menimbulkan kekacauan. Itu berbicara tentang keinginan-keinginan yang tidak berupa kebutuhan yang prinsip atau yang primer Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dengan hal itulah akan tercapai kedamaian. Berarti segala sesuatu yang bukan bersumber dari kebutuhan dan bukan bersumber dari kehendak Tuhan itu kita harus hancurkan. Banyak orang yang terjebak dengan segala sesuatu yang membuat dia galau, dia khawatir oleh karena kenapa? Bersumber dari keinginan hati. Apalagi yang mau Natal seperti ini. Biasanya kalau di kampung kami itu yang kalau sudah mau Natal yang paling galau itu ibu-ibu. Kalau dilihat misalnya gorden belum diganti, sokeas orang Manado bilang mesti ganti itu Pak. Kenapa? Apa kata dunia kalau orang datang bertamu? Akhirnya Bapak paksa, oh ada di Ibu Asana, itu bisa angsur 3-4 kali. Padahal mungkin masih bisa, cuma karena luntur sedikit. Nah kenapa? Muncul dari keinginan. Ketika tetangga di sebelah dia beli sofa baru. Yang galau yang di sini, dia coba bapak-bapak di muka kasih keluar abu. Oh so makan puji deh orangnya. So kasih tunjuk sampai sofa baru. Nah kenapa? Karena tidak bisa untuk menyaingi, muncul satu iri hati. Munculnya dari mana? Dari hati Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang terjadi, ada iri hati, kemudian ada kemarahan, ada kebencian. Itu dari perasaan negatif. Dan ternyata ketika Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dengan kata lain bahwa shalom tadi, kata shin. Itu mengunyah kita harus menghancurkan otoritas keinginan negatif yang bukan dari Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, segala yang menimbulkan kekacauan di hati kita. Itu ternyata bersumber dari hati. Banyak orang mengalami kegolauan, sakit penyakit. Oleh karena kenapa? Dia tidak pernah menyelesaikan kebencian di hatinya. Natal silih berganti. Hari ini muncul Natal, besok muncul masalah lagi. Itu saja, kebencian tidak pernah selesai. Kenapa? Karena sulitnya melepaskan pengampunan. Oh Pak Pendeta, saya sudah begitu sangat terlalu disakiti. Apalagi kalau ibu-ibu, istri-istri yang disakiti oleh suaminya. Dia sulit untuk mengampuni. Demikian juga suami. Kalau pernah mungkin disakiti istri, dia sulit mengampuni. Ketika datang gereja, duduk baku jauh. Yang satu di ujung A, di ujung sana, yang satu di ujung sana. Pulang ya bilang bawa damai sejahtera. Sampai di rumah muncul lagi kemarahan. Kenapa? Dari hati tidak pernah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, Natal yang keberapa yang kita sudah rayakan pada hari ini? Apakah perasaan negatif itu masih ada? Antara kakak beradik bersaudara dengan orang tua, mertua, anak mantu dan seterusnya. Seringkali banyak hal-hal yang tersimpan sampai hari ini belum selesai. Mau konseling, mau doa dengan siapapun juga, kalau hati kita tidak mau beres, tidak akan bisa. Karena sumbernya di hati kita. Banyak orang, saya di Poso itu kerjasama dengan tim solusi dari Jakarta. Rupanya banyak orang yang menelpon ke sana, kalau biasa ada acara di televisi, itu mereka telepon minta didoakan. Dan ternyata tim solusi itu dia berjejaring dengan orang-orang di daerah. Dan untuk daerah Poso saya selalu ditelepon. Bilang Pak Pendeta, tolong hubungi si A, si B. Masalahnya banyak muncul. Apa yang terbanyak yang terjadi adalah masalah perselingkuhan. Itu keluarga muda. Kemudian terjadi A dan B, C sulit untuk mengampuni. Sulit untuk memaafkan. Tidak akan pernah selesai. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata hal ini berangkat dari perasaan negatif. Dan oleh karena itu kalau kita fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal itu kita akan bisa kalahkan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu hari ini mari kita mengintrospeksi diri kita.
Kalau ada perasaan negatif atau mungkin perasaan yang tidak mau kalah dengan orang lain, dari tahun ke tahun hanya masalah ini yang muncul, berarti yang bermasalah diri kita. Coba kita cek. Kalau hal ini mengganggu atau membuat kita galau, kita mau doa dengan bagaimana cara pun juga, dan siapapun yang doakan akan percuma. Sebab kenapa? Persoalannya di hati kita, masalahnya dalam perasaan kita. Maka dengar baik, ketika Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dengan kata lain adalah bagaimana untuk menghancurkan segala kekacauan dalam perasaan kita dengan kasih Kristus. Amin. Dengan agapenya Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-27b. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kedua berbicara tentang kekuatan. Itu kalau yang tadi berbicara tentang kita mencari akar permasalahan negatif. Yang kedua adalah bergantung pada sumber damai sejahtera. Dan dengar baik bahwa ketika Yesus berkata damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Dan perhatikan di kalimat terakhir ini sangat menarik, dikatakan bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini satu nasihat bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, supaya kenapa? Apapun persoalan yang mereka hadapi, jangan sampai mereka kehilangan iman. Jangan sampai mereka takut dalam pengertian kehilangan iman. Saya sangat tertarik dengan kalimat ketika Yesus berkata, janganlah gentar, janganlah takut, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kata gentar di sini itu diterjemahkan dari kata deilia bahasa Yunani. Dan kata deilia itu sebenarnya bisa berarti takut. Tetapi kata takut yang umum dalam bahasa Yunani itu fobia. Phobos. Indonesia bilang fobia. Itu ketakutan yang umum. Tetapi ada ketakutan yang sangat berbahaya bagi iman kita, namanya deilia. Takut atau gentar. Kehilangan iman. Ketika Yesus bersama murid-muridnya di pantai Danau Genesaret, ketika terjadi gelombang oleh karena angin sakan, mereka ketakutan. Sehingga Yesus berkata, kenapa kamu takut hai kamu yang kurang beriman? Kata kenapa kamu takut itu dari kata deilia. Itu berbicara tentang bagaimana seseorang takut dan kehilangan iman. Dan ini sangat berbahaya. Keadaan dunia hari ini seringkali membuat orang dia takut karena kehilangan iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba bandingkan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ini juga berbicara tentang takut. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, minta tolong ditampilkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Pneumia, deilia. Berarti ketakutan itu mempunyai roh. Ada roh intimidasinya di sana. Tetapi dengar baik, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan yang bisa menghancurkan iman seseorang ketika di situ ada intimidasi roh kuasa kegelapan. Jangan anggap remeh roh ini. Saya pernah mengalami roh ketakutan ketika konflik horizontal di Poso 20-an tahun lalu. Ya, ketika mereka menggaungkan, mengkumandangkan yel-yel mereka dalam bahasa mereka. Itu mengandung satu kekuatan magis. Saya coba sinkronkan dengan pernah disampaikan oleh pendeta Chris Manusama. Itu sama. Sama ketakutan yang saya rasa. Ada intimidasi di sana. Ternyata Alkitab ini berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ada intimidasi di sana. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, dunamis, agape dan ketertiban. Wow, luar biasa. Dan hari ini coba kita mulai merenungkan bahwa ternyata di saat kita mengalami ketakutan, kita harus bergantung pada sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera ini memang sesuatu yang saya juga rindukan, Bapak Ibu Saudara. Karena biasanya kalau kita berdoa bagi orang-orang yang sudah diambang kematian, itu biasanya ada roh ketakutan. Tetapi ketika memohon damai sejahtera Tuhan menyertai, memelihara, ada damai sejahtera yang terjadi. Biasanya orang seperti ini kemudian dia akan tenang sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Wow, luar biasa. Saya juga merindukan kelak kalau Tuhan panggil dalam damai sejahtera. Kenapa? Seringkali hal ini sesuatu yang bagi saya butuh perjuangan jujur. Karena dalam ketakutan itu seringkali orang hilang kontrol. Coba di atas pesawat kalau sementara turbulensi, ya tiba-tiba cek, waduh, darah Yesus, darah, ya berdoa banyak. Karena kenapa? Ada semacam ketakutan. Tetapi ketika berdoa,
penyerahan kepada Tuhan, itu ada sesuatu kekuatan. Nah, ini yang damai sejahtera. Nah, saya belajar bagaimana membaca sejarah murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mati secara martir, mereka luar biasa, tidak ada ketakutan. Ada yang dikuliti, ada yang ditarik dengan kuda, ada yang dijatuhkan dari bait Allah, bahkan Petrus sendiri disalib secara terbalik. Dia tidak pernah merasa takut. Dan juga ketika Rasul Paulus mau dipancung di Roma, dia katakan, darahku sudah mulai tercurah sebelum dia dipancung. Kematianku sudah dekat, tapi aku telah memelihara iman. Luar biasa, kenapa? Dia pernah berkata bahwa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah ke atasmu. Kenapa? Dia sudah rasakan. Dan biarlah juga di hari Natal ini, Desember ini, apapun yang menjadi pergumulan kita. Ketika kita bergantung kepada damai sejahtera Kristus, tidak akan membuat kita takut. Amin. Ada damai sejahtera, ini sangat luar biasa. Nah, kembali kepada aksara dari kata shalom tadi. Kalau tadi yang pertama ada kata shin pertama berbicara tentang mengunyah, mengkonsumsi, menghancurkan. Terakhir mem artinya itu gelombang dan juga air yang kekacauan. Ada yang di tengah itu namanya lamed dan fau. Kata lamed itu dari aksara tongkat. Nah, ini sangat luar biasa. Tongkat sang gembala memberikan kekuatan dan juga dengan paku yang menancap itu curahan darah Tuhan Yesus. Kok bisa cocok? Padahal kata shalom ini kan Yesus belum disalib. Tapi kok bisa aksara itu saling berkaitan? Kalau ini bukan hikmat Allah yang luar biasa kepada Musa yang menuliskan pada waktu itu dan seterusnya kepada nabi-nabi, tidak mungkin bisa akan cocok seperti ini. Ada paku yang menancap mengaitkan kasih Kristus dengan kita. Dan oleh karena itu ketika berbicara damai sejahtera, kita tidak akan bisa terlepas dari kasih Kristus. Dia sumber damai sejahtera. Bahkan dia raja damai itu sendiri. Oleh karena itu sangat beruntung kita yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pegangan kita, kebergantungan kita kepada dia. Sebab kenapa? Damai sejahtera yang dia berikan itu damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Dan apapun keadaan kita, dalam situasi kondisi apapun, tidak akan pernah mengalami kegentaran. Amin. Sebab hanya Yesus Kristus sumber damai sejahtera itu. Dia yang memberikan tongkat gembala. Ada bimbingan, ada perlindungan, ada kuasa di sana. Bahkan juga dengan paku yang menancap, itu mengaitkan kita dengan kasih Kristus. Betapa sangat luar biasa. Dan oleh karena itu ketika di dalam Mazmur 23 ayat 4, coba tampilkan ayat yang terakhir. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu apa dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud sebagai seorang gembala domba, dia sangat menyadari tentang penyertaan Adonai Elohim, penyertaan Allah. Sebab kenapa? Ketika dia menggambarkan dia sebagai seorang gembala domba. Nah, kalau kita melihat apa yang pernah Daud rasakan itu di lembah antara Yerusalem dengan Yeriko, itu ada satu lembah yang sangat jauh ya, kurang lebih 400-an meter. Itu tinggi tebingnya itu kira-kira sekitar 200 meter. Dan karena tingginya tebingnya, matahari itu bisa terasa di bawah kalau dia jam 12 siang. Dan dia berkelok-kelok. Jadi ketika seorang gembala membawa kawan domba, dia tidak tahu di depan apakah ada binatang buas atau ada penyamun di sana. Tetapi dia memakai analogi ini untuk menggambarkan Tuhan, gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menyertai dia. Dan disitulah damai sejahtera bisa muncul. Oleh karena itu betapa kita harus merenungkan bahwa ternyata damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan oleh karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan damai sejahtera? Yang pertama kita coba cari apa yang menimbulkan kegalauan. Cari asal. Kalau misalnya kita merasa sakit hati kepada seseorang, kemudian kita menelisik ke dalam, jangan-jangan kita belum melepaskan pengampunan. Yesus pernah berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu sangat perlu. Ketika kita merasa tidak mau kalah dengan orang lain, coba kita bersyukur dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan segala sesuatu yang ada pada dia, dia mengucap syukur. Dan Paulus pernah katakan, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan biarlah di Natal Desember ini, kita mencoba mencari sesuatu. Kalau kita galau dan khawatir, dan kita minta damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bergantung kepada damai sejahtera itu. Sehingga kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita.
Sehingga hari-hari kita, Natal kita akan sangat bermakna karena ada damai sejahtera Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Amin untuk firman Tuhan.